Nama saya Joas Adi Prastia, saya lulus di Brito tahun 93. Masa-masa itu saya suka lupa nama sendiri karena lebih sering dipanggil Sinoedan. Sekarang saya pendeta GKI dan juga full time sebagai guru besar teologi di STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Itu sekolah yang salah satu paling tua di Indonesia, mungkin lebih tua dari UI. Zaman Belanda dulu. Terima kasih. Saya gembira karena boleh bersama juga dengan Romo Pitt. Dulu kami kenal di Boston. Saya suka minta makan di Jesuit Housing karena makanannya mewah kalau uang saya mepet gitu. Jadi itu pengalaman persahabatan yang indah. Bagaimana kita dapat menciptakan harmoni dalam keberagaman masyarakat, terutama dalam konteks persiapan menuju pemilu 2024? Terima kasih. Saya ingin memberi komentar sedikit tentang tema harmoni dalam keberagaman. Sebab kata harmoni itu berwajah ganda menurut saya. Di satu pihak, harmoni itu bisa dimaknai positif sebagai orkestrasi dari kemajemukan yang menyatu indah. Maka penting sekali kata harmoni diletakkan dalam frasa harmoni dalam keberagaman. Tanpa kata keberagaman, harmoni kemudian menjadi berbahaya. Dan ini di sisi lain, kita harus berhati-hati dengan harmoni sebagai sebuah klaim ideologis. Karena seringkali itu penguasa membungkam suara-suara kritis atas nama harmoni. Jadi kalau ada yang menyuarakan kritik begitu terhadap penguasa lalu ditekan supaya tidak merusak harmoni sosial. Nah, pada titik itu harmoni menjadi sangat ideologis menurut hemat saya. Ya. Sehingga mereka yang menyuarakan keadilan dan kebenaran yang berlawanan dengan penguasa itu dianggap sedang menghancurkan harmoni. Jadi harmoni yang positif yang sedang kita bicarakan ini adalah harmoni yang mengakui, merayakan, dan menghormati perbedaan. Nah, asumsinya harus jelas. Saya selalu punya sebuah prinsip bahwa perbedaan itu kunci dari persahabatan sosial. Sebaliknya persamaan, apalagi penyeragaman, itu kunci pertikaian. Jadi jangan buru-buru mencari kesamaan gitu. Hanya kesamaanlah yang membuat kita ini justru bertikai malah. Nah, atas dasar itu kita baru bisa bicara dan mengusahakan harmoni setelah menegaskan dulu perbedaan. Penting untuk dirayakan nilai yang melandasi harmoni sosial, yaitu keadilan, kebenaran, dan kebaikan itu. Jadi dengan kata lain, harmoni yang mau kita usahakan itu adalah harmoni yang polikromatik, yang berwarna-warni, bukan yang berbasis pemikiran yang biner, black and white. Ya, yang karena black and white itu cenderung kemudian mengambil oposisi biner, kita melawan mereka, menyeragamkan sekaligus mendemonisasi yang lain itu. Nah, atas dasar komentar awal ini dalam konteks pemilu, saya punya dua hal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah harus jelas dulu tuntunannya. Apa itu? Yaitu bagaimana kita memilih paslon atau caleg yang tidak hanya ini soal harmoni, keutuhan, kesatuan gitu ya, tapi yang juga terbukti punya rekam jejak jauh sebelum hajatan 5 tahunan ini memang hidupnya itu didedikasikan untuk memperjuangkan keberagaman, merayakan kemajemukan dan memperjuangkan kemanusiaan. Gitu. Saya terlalu khawatir dengan retorika yang hanya muncul ke atas permukaan 5 tahun sekali, sementara selebihnya orang itu justru menyuarakan atau membuktikan diri sebagai orang yang menegasi keberagaman itu. Harus kita sadari yang namanya keberagaman itu nggak netral. Ya.
Orang yang beragam itu tidak semua berada di playing field atau lapangan permainan yang rata. Sebab selalu ada yang dipinggirkan, ada yang di bawah. Misalnya orang-orang yang berada pada posisi minoritas agama, minoritas ras, masyarakat adat, gender tertentu, orang dengan disabilitas gitu. Jadi beragam tapi tidak setara gitu. Nah, bagaimana kita dalam konteks pemilu sungguh-sungguh menyimak orang-orang yang bukan pada masa pemilu baru bicara soal apa namanya perjuangan terhadap keberagaman itu, tapi jauh sebelum pemilu. Kita harus ingat baik-baik dalam pepatah Latin, koreksi saya mau Romopit kalau saya salah ya, dikatakan fakta sunt potentiora verbis. Jadi perbuatan atau fakta itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata. Jadi jangan terlalu percayalah pada retorika-retorika yang muncul sekitar pemilu. Lihat bagaimana orang itu selama hidupnya. Nah, yang kedua adalah kita paham bahwa suhu elektoral belakangan ini akan makin meninggi, hormon kortisol politik kita akan makin meningkat kuat, maka konflik sangat mudah untuk muncul. Yang dibutuhkan, ya, bagaimana menciptakan harmoni itu pertanyaannya. Yang dibutuhkan adalah pembawa damai. Dan menurut saya ini Katolik banget, gitu. Ya, ini yang saya pelajari sebagai orang De Brito, ya, penggagas perdamaian dan persahabatan sosial, ya, di beberapa minggu ke depan ini. Bagaimana caranya? Ya usahakan perdamaian itu di keluarga Anda, di WA group, di medsos, di komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Dua hal itu menurut saya yang penting. Dalam konteks keberagaman agama, etnis, dan budaya, bagaimana kita dapat membangun kesadaran bersama untuk mendukung proses pemilu 2024 yang adil dan damai? Tadi Romo Pit mengatakan pentingnya kesatuan antara otak dan batin, head and heart. Nah, beberapa hari lagi ini, 14 Februari, kita harus menyatukan keduanya dengan elemen ketiga yang juga sempat disinggung Romo, yaitu hand. Jadi head, heart, and hand. Ya, tangan ini ngapain? Nyoblos. Ya, tentu yang dimaksud hand itu bukan hanya nyoblos, ya. Nah, pada titik ini kesadaran batin itu harus menuntun kita. Ini penting sekali. Saya selalu mengatakan hati-hati dengan motif-motif dari 3 serangkai. Setiap kali ada pemilu dan dalam hidup kita setiap hari, yaitu yang pertama adalah agama, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga politik. Nah, ketika ketiganya itu mendekat, kong kali kong, maka bahaya. Ya, agama, ekonomi, dan politik. Altar, pasar, dan maka hati-hati dengan dalam suasana suhu politik ini, hati-hati dengan suara rohaniwan dari belakang altar, suara pebisnis dari dalam pasar, dan suara politisi dari atas tahta. Jadi soal kesadaran ini kita arahnya harus dua. Yang pertama dengan sadar memperjuangkan keadilan dan perdamaian, dan itu seringkali tidak muncul dari kong kali kong tiga serangkai ini. Tetapi arah kedua dari kesadaran itu dengan sadar kita mengambil sikap kritis, bahkan kalau perlu bercuriga. Bercuriga pada siapa? Pada tiga ini, begitu. Ya. Jadi jangan terlalu mengidolakan mereka yang tengah bertarung itu. Belum tentu kok mereka itu sebenarnya memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ya. Jangan terlalu diidolakan begitu. Makanya Pilpres sekarang ini menurut saya kok bikin susah. Romo Magnis Suseno memang pernah mengatakan Pilpres itu kita harus memilih agar yang terburuk tidak berkuasa. Ya, itu prinsip dalam etika namanya minus malum. Ya. Tapi saya melihat sekarang ini kok calon-calon itu justru berlomba menjadi yang terburuk. Jadi bukan hanya minus malum, tapi totus malum. Ya.
Nah, saya sendiri setuju dengan pandangan seorang kawan yang mengatakan bahwa di momen-momen kritis, saya mengatakan momen kritis karena memang kita dalam keadaan tidak baik sekarang ini, ya. Semacam ini ya, daripada menyimak suara altar, pasar, dan tahta itu kita perlu menyimak suara, saya ingin sebutkan, sanggar. Sanggar itu apa? Tempatnya para seniman, para budayawan. Simak para budayawan itu bagaimana mereka bersuara. Sebab banyak dari para budayawan itu yang bebas dari kepentingan. Oh, tentu ada yang nyebelin juga ada, ya. Tapi mereka cenderung menjaga idealisme. Ya. Nah, saya sendiri seorang pendeta GKI, ya, jadi seorang yang bergerak di domain altar Protestan, ya, yang tadi Pak Almakin tidak terlalu yakini karena bukan Katolik, ya. Dan saya setuju dengan beliau karena memang gereja-gereja Protestan itu sering memang nyebelin memang, ya. Sekalipun nama-nama yang Pak Almakin tadi katakan, Locke, Hobbes dan Rousseau itu semua Protestan, Pak, ya, kecuali Rousseau yang belakangan tertarik dengan Katolisisme. Dan gereja Katolik pada masa pencerahan abad 17 itu justru sangat reluctant dan cenderung menolak pencerahan yang membuahkan demokrasi, ya. Tapi untungnya saya juga adalah seorang akademisi, maka penting buat para akademisi dan budayawan, seniman untuk terus mengingatkan diri sendiri, mengingatkan umat dan masyarakat bahwa agama manapun memang punya wajah ganda. Dia bisa sangat jahat, dia bisa sangat bajik. Dan yang kedua, agama manapun itu harus berpolitik. Nah, kan di gereja kami itu selalu ada slogan, pendeta gereja tidak boleh berpolitik praktis. Saya punya pendapat lain, gereja agama harus berpolitik praktis, sebab tidak ada politik yang tidak praktis. Persoalannya, praktis dalam arti apa? Buat saya, politik agama adalah politik kehidupan, politik keadilan, bukan politik kekuasaan. Politik kebaikan bersama, bukan politik poster yang mengotori kota-kota kita ini, yang sudah kotor itu. Nah, pada titik ini kesadaran untuk kritis, tapi juga mengusahakan keadilan dan perdamaian itu menjadi dua wajah yang selalu harus kita pegang. Apa pesan kepada generasi muda dalam mempromosikan harmoni dalam keberagaman? Untuk generasi muda, hati-hati dengan mereka yang bermain-main dengan nasib Anda semua. Ada 5 poin. 1, memilih dengan hati nurani. Ya, itu baik. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah dengan akal budi. Jadi cerdaslah. Bukan hanya hati Anda, tapi juga otak Anda itu dipakai. Otak kita dipakai. Di sini literasi politik ini penting, ya. Cerdas menilai, melampaui retorika 5 tahunan. Nah, ini buat orang Jawa itu kombinasi antara nurani dan kecerdasan itu akhirnya bermuaranya pada apa yang guru saya dulu bilang rasa. Rasa itu kalau diasah, diasuh dalam jangka waktu yang cukup akan memberi kita kepekaan, ya. Bisa mendeteksi gitu, alarmnya muncul. Ini benar nggak? Mungkin benar tapi nggak benar, gitu. Ya, benar tapi nggak benar, gitu. Itu rasa itu. Nah, yang kedua, literasi keberagaman. Keberagaman apa? Ya, agama, suku, seksualitas, dan lain sebagainya. Ya, yang disertai seperti tadi sudah dikatakan juga, disertai dengan persahabatan dengan mereka yang berbeda. Ya. Nah, itu telat kalau itu kita kembangkan menjelang pemilu, itu harus menjadi gaya hidup setiap hari. Gitu. Ya, yang nggak telat-telat amat sih. Misalnya apa ya, Imlek, gitu ya, 4 hari sebelum Pilpres bermainlah, berkunjung ke konco-konco Cina, gitu ya. Tradisi Tionghoa, oh itu seperti ini toh. Literasi Anda akan dikembangkan. Syukur-syukur dapat angpau lah. Gitu. Yang ketiga, terlibatlah
terus dalam budaya debat gagasan yang sehat. Nah, menurut saya ini DNA-nya De Brito yang sejak awal sudah di, dimasukkan ke dalam batin kita ya. Yang keempat adalah perjuangan demokrasi itu kita harus sadari sepupuan dengan kesatuan. Ya, persatuan. Kesatuan itu melampaui transaksi politik. Ya, ingat baik-baik 2019 ketika Pilpres yang sangat panas itu ya, pendukung Jokowi dan Prabowo pada masa itu ya, saya memberanikan diri menyebut itu karena sudah lewat. Ya, sudah selesai, wah sebelumnya itu begitu kencangnya, setelah selesai mereka semua kecelek karena yang seperti minyak dan air ini kok ternyata juga bisa menyatu gitu. Jadi percayalah, di arus bawah ini orang-orang ini bisa terpecah belah, mengidolakan pilihan masing-masing. Yang di atas itu ya dengan mudahnya bisa bertransaksi. Partai yang satu mendukung dulu ini sekarang berbalik. Semua itu transaksional. Hati-hati dengan itu semua. Cerdaslah. Dan yang kelima, nah ini penting buat generasi muda. Sekarang ini tadi disebutkan ada hate speech yang berbasis primordialisme suku, agama, ya ras gitu. Saya melihat sekarang ada primordialisme baru, yaitu primordialisme berbasis usia. Maksud saya begini, yang muda jangan memilih hanya karena calon itu muda. Yang tua jangan memilih hanya yang tua, lalu menolak yang muda. Bukan soal usia, tapi soal apa? Soal karakter, soal kapabilitas, soal rekam jejak, soal komitmen pada demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan saya. Itu 5 poin pesan saya pada generasi saya, generasi muda. Saya masih menganggap diri muda. Nah, untuk menutup ini saya ingin mengutip karena saya pendeta kitab suci dari Yeremia 6 ayat 16. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, the ancient path. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Nah, kita ini sekarang tengah berada di persimpangan yang super membingungkan. Sisa waktu beberapa hari ini pakai untuk menengok kembali the ancient path. Ya, jalan dahulu kala. Apa itu? Ya, nilai luhur agama kita masing-masing, nilai kebudayaan kita masing-masing, nilai kebangsaan yang sudah diperjuangkan oleh founding fathers dan founding mothers kita. Dan tempuhlah itu. Kembali ke nilai-nilai luhur itu.